Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah ya pada kegiatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kelompok ya untuk memenuhi persyaratan dari LMS. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Assalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin langsung saja ya. Ini kita akan mempresentasikan terkait materi prinsip kontinuitas, di mana kita beranggotakan yang pertama ada Ananda Khairani, yang kedua Ain Nuriyah, yang ketiga saya sendiri Herdiana, yang keempat Lilis Karlina, dan yang kelima Sri Fitrianti. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh, silakan kepada Saudari Fitri untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan materi yang pertama terkait prinsip kontinuitas pada perkembangan kurikulum. Prinsip kontinuitas ini pada perkembangan kurikulum artinya adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan dan memiliki nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat dan jenis program pendidikan, terutama mengenai tujuan dan bahan pembelajaran. Nah, pada prinsip kontinuitas ini berarti bahwa kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antara mata pelajaran, antar kelas, maupun antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis, di mana pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Nah, dengan demikian, akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat awal siswa untuk mengikuti pendidikan pada kelas ataupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga akan terhindar dari pengulangan-pengulangan program dan aktivitas belajar yang tidak perlu atau dan bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan dana. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah menyampaikan pematerian yang pertama. Dilanjut pada pematerian yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Lilis ya. Kepada Teh Lilis dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin melanjutkan gitu ya. Apa kata para ahli gitu terkait dengan prinsip kontinuitas ini? Nah, di sini ada menurut Soleh Hidayat, supaya dalam pengembangan kurikulum terdapat kesinambungan, maka maksud seperti apa harus mempertimbangkan hal-hal lanjut pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu materi-materi ajar yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya tidak perlu lagi untuk diajarkan pada tingkat sekolah berikutnya, kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Baik, terima kasih untuk Teh Lilis yang sudah menyampaikan materi yang kedua ya.
Untuk yang selanjutnya itu terdapat materi tentang contoh implementasi prinsip kontinuitas yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, terkait contoh ini, pada mata pelajaran matematika dalam jenjang SD terdapat materi tentang pengurangan dan penambahan. Dan tentu materi pengurangan dan penjumlahan ini akan berkelanjutan dibahas di jenjang SMP dan SMA. Hanya saja pada jenjang SD cakupan bilangannya lebih sederhana. Misal dari bilangan 1 sampai 200, berlanjut ke jenjang SMP yang mungkin saja dari bilangan 200 sampai 2000 dan terus meningkat sampai jenjang SMA. Next. Untuk contoh penerapannya itu pengurangan dan penjumlahan jenjang SD, cakupan bilangannya lebih sederhana, misal dari bilangan 100 maaf, 1 sampai 200. Nah, sedangkan untuk jenjang SMP yang mungkin saja dari bilangan 200 sampai 2000 dan terus meningkat sampai jenjang SMA, sehingga tidak ada pengulangan materi dari setiap jenjangnya. Dilanjut pada slide selanjutnya. Nah, untuk materi pada slide ini akan disampaikan oleh saudari Teh Ai. Kepada Teh Ai dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk dapat memaparkan materi terkait tahap implementasi dari prinsip kurikulum. Dan yang kita ketahui bahwa pada prinsip kurikulum ini terdapat beberapa, yaitu diantaranya ada fleksibilitas, relevansi, kontinu, efektif, dan efisien. Dan tentunya dari berbagai prinsip kurikulum ini saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk implementasi dari prinsip kontinuitas sendiri itu dalam pengembangan kurikulum melibatkan beberapa langkah, mulai dari guru yang harus memperhatikan relevansi sebuah materi yang akan disampaikan. Penerapan tersebut bertujuan agar terjadinya kesinambungan antar jenjang pendidikan dan untuk menghindari tumbang tindihnya materi dan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, hendaknya guru melaksanakan pembelajaran bertahap untuk memastikan bahwa setiap tingkatan dapat membangun pengetahuan dan keterampilan dari materi yang diperoleh sebelumnya. Dan yang terakhir, guru dapat melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area perbaikan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Lilis untuk penyampaian materinya. Dan untuk sekarang ya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Ai ya tentang rumusan prinsip relevansi. Kepada Teh Ai dipersilahkan. Ya, punten. Izin mungkin yang menyampaikan adalah saya Ananda Herani tentang rumusan prinsip relevansi. Jadi di sini rumusan prinsip relevansi pada suatu sekolah, misalkan pada pelaksanaan P5 di SDN 2 Gisting dengan lingkungan alam daerahnya pegunungan ya atau dataran tinggi, di mana lingkungan tersebut bagus untuk melakukan kegiatan menanam, bercocok tanam seperti menanam sayur mayur. Sekolah memproyeksikan kegiatan yang bertemakan asiknya makan sayur. Dalam kegiatannya terdapat beberapa tahap seperti yang pertama yaitu belajar tentang seperti apa tanah yang baik untuk menanam, perawatannya seperti apa, waktu memanennya sampai berapa lama, dan seterusnya. Seperti contohnya yang ditanam yaitu ada daun singkong, kangkung, bayam yang memang sayuran tersebut jangka memanennya itu sebentar atau pendek seperti itu. Selanjutnya setelah selesai diberi bekal ilmu dan contoh praktek singkat di sekolah, penanaman tersebut dilaksanakan di rumah dengan pantauan orang tua untuk memantau anak dalam kegiatan tersebut, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada guru kelas masing-masing seperti itu. Sampai sampai sayuran itu bisa dipetik dan dibawa ke sekolah
Dan hal tersebut adalah proses menanamkan anak itu menjadi suka sayur mayur yang ditanam dan dipetik sendiri di rumah dan bisa diolah bersama-sama sesuai dengan kemauan anak masing-masing. Sehingga dia mencicipi dan merasakan sayur itu enak seperti dengan kemauan dia, seperti itu. Nah, hubungannya dengan kurikulum adalah hal tersebut sesuai dengan perencanaan semula saat pembuatan kurikulum itu. Jadi langkah apa yang kita mau lakukan itu sesuai dengan yang sudah disepakati di awal tahun bersama sekolah dan tim fasilitator sekolah tersebut atau tim fasilitator yang memegang proyek P5 tersebut. Jadi prinsip relevansi dengan kurikulum adalah hal tersebut dibuat dari turunan. Awalnya yaitu dari kurikulum, kemudian disepakati menjadi sebuah rancangan-rancangan dari mata pelajaran, proyek, hingga P5, sampai dibuat rencana dan dilaksanakan sampai akhir semester, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf tadi saya menyebutnya Teh Ananda ya. Mohon maaf. Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.